berang-berang bawa tongkat, kita langsung berangkat ke dalam line of dawn. Kali ini di berang-berang bawa tongkat. Setruk. Dan kali ini masih bersama dengan seorang Kentlong. Dia berada di arah Romer dengan menggunakan gerok yang bakal coba tuh ganggu pergerakan. Tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Yuji terlalu Ticpela. Bener, terlalu galak banget. Bahkan kali ini kita lihat juga pergerakan dari seorang Beacon masuk ke dalam purple buff yang diberikan sama tim dari sisinya tim Filipina, tapi belum bisa untuk mencuri ke arah sana. Jadi mereka masih bisa untuk tarik ulur terlebih dahulu. Sedangkan Kelvin Gimbang ini masih kembali lagi ke arah XP lane ya, dan bertemu dengan seorang 3D Gaming yang kali ini bermain dengan Pak Wito. Sedangkan dari seorang random kali ini menggunakan seorang Farsha dan bermain di gold lane-nya berhadapan dengan seorang Brody. Yang sebenarnya kalau menurut aku agak 50-50. Kenapa? Brody berhadapan dengan Farsha, yes, kalau misalnya dia kena dan bisa untuk ngasih punishment, itu Brody bakal kebingungan. Tapi kalau misalnya Brody kena instannya, kena turn apart memorinya, apakah gak lolos tuh si Farsha gitu kan? Yes, benar banget. Tapi lihat ada Bobo di sana bakal coba untuk digocek dan lelenya on point. Yuji first blood telah didapatkan ketika lewat gak sengaja tapi langsung hilang begitu saja bagaikan ditelan bumi. Dan Farsha seperti kata Civela, seperti kali ini tidak di posisi yang baik dengan perbandingan perbedaan satu level. Lihat Tempest of Blade dikeluarkan hanya untuk menakut-nakuti saja pergerakan dari seorang Yuji di arah mid lane Civela. Iya, betul banget kali ini. Tapi Kelvin di sini masih mencoba untuk mempertahankan pergerakannya dia, sedangkan 3D Gaming kali itu langsung saja di-execute di depan mata. Sedangkan Sumpah mau lari ke arah mana? Barrier yang menghalangi perjalanan dari seorang Sumpah dan akhirnya menjadi 1 poin kill tambahan. Tapi Her menerima banyak sekali damage dari seorang Yuji, tapi ini dia kekurangan dari seorang Selena. Single target kalau nggak bisa nge-burst down bakal bahaya banget. Sedangkan Turtle-nya kali ini bakal coba untuk dikonteskan. Sama teman-teman dari tim Filipina, 3D Gaming sudah mulai datang. Kali ini masih ada seorang Kelvin Gaming. Dwi-Wei naik ke atas tembak kali, tapi Turtle masih bisa terdapatkan sama tim Filipina. Tempest of Blade digunakan hanya untuk save movement untuk Dwi-Wei sendiri. Yes, dia takut kalau misalnya ada sedikit retribusi. Bahkan Montek Shocker, bukan Mountain Shocker, berhasil mendapatkan 1 poin kill atas seorang Dwi-Wei yang sudah kabur jauh-jauh dari seorang Yusin dari Sumpah. Dan bahkan dari bottom lane, lihat dari pemain tim Filipina dari bottom lane berhasil mendapatkan 1 poin dari tim Filipina yang tandanya dari Farsha seperti yang dibilang sama Civela. Kali ini terdapat 1 buah poin kill atas seorang Brody Civela. Iya, betul banget. Tapi lihat sebelah sana, Her menggunakan Hurricane Dance untuk mundur saja, sedangkan Yuji sempat terperangkap sedikit kali ini. Sedangkan Ken bakal mencoba untuk menggunakan Power of Nature dan mencoba untuk mencari posisi dari tim Filipina. Tapi teman-teman dari tim Indonesia harus berhati-hati. Memang di sini kegunaan seorang Grok bakal penting banget karena dengan adanya immune dia bisa buka trap dan juga bisa arrow terus-terusan. Sampai lihat sebelah sana masih mencoba untuk mempertahankan posisinya dari seorang Kelvin Gimbang, tapi Hurricane Dance dari seorang Bobo Gamer benar-benar menghentikan permainan dari seorang Kelvin Gimbang. Sedangkan di sisi bawah kali ini Ruby-nya berhasil mencoba untuk mencegat ke arah seorang Farsha, tapi Torrent Memory berhasil dihindari dan Farsha masih bisa untuk selamat walafiat. Oke, sayang sekali jangkauannya tidak berhasil mendapatkan 1 orang Farsha, padahal posisi udah tepat, udah burung ferry dan sudah ditutup juga. Tapi di top lane sana lihat tim Filipina, mereka tidak tinggal diam. Dengan 1 poin kill yang didapatkan tim Indonesia sebelum ini, mereka malah memilih untuk invasi besar-besar dan lele on point again. Dipasangkan Soliter dan bahkan Karote dari Kelvin Gimbang. Sakaratul Maut memilih untuk mundur dengan Tempest of Blade dikeluarkan. Yuji akan menjadi pilihan, poin kill didapatkan dan bahkan Dwi-Wei pengen coba dapetin lebih dari 3D Gaming. Masih bisa mundur karena belakang. Oh my god, tapi lagi-lagi di arah bawah kali ini Brody-nya berhasil di shutdown. Bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, 2 kali dipecahkan dan masih tidak bisa melakukan pergerakan yang benar-benar berhasil mendapatkan keuntungan lah ya untuk teman-teman dari tim Indonesia kali ini. Tapi kalau kita lihat kali ini di arah Turtle-nya bakal coba untuk konten sama teman dari tim Filipina. Sedangkan Turtle kali ini berhasil didapatkan, tapi masih dua jam. Dia dapat banget dari seorang Grok. Bakal mengincar Sumpah pun berhasil didapatkan, tapi careful gak akan bisa bertahan terlalu lama karena berhasil didapatkan sama teman-teman dari tim Filipina. Masih keuntungan yang cukup besar untuk tim Indonesia, tapi Kelvin Gimbang kalau didapetin justru jadi poin yang gede untuk teman-teman dari tim Filipina. Bahkan Bobong seorang Romer berhasil mendapatkan 2 poin, double kill dapatkan secara langsung. Poin kill kali ini terpaut tidak jauh dan item yang kita bakal lihat War X dari kedua belah tim
akan didapatkan harusnya setelah ini. Blue team Tapi turret has melihat been adanya seorang destroyed. partial respect item terhadap seorang Link ini sangat-sangat baik, dan bahkan Yuji Lele on point, gak bisa dibendung damage ya, dan dia udah punya Clock of Destiny. Lelenya almost kalau dia agak sedikit lebih pelan jalannya dari Brandon Ken. Iya betul sekali, tapi kita lihat di area tengahnya kali ini abis aeronya benar-benar gak bisa dapetin siapapun. Thousand Pounder diarahin ke arah belakang, Hurricane Dance juga, tapi Hair mau coba untuk selamat, masih bisa untuk selamat, bahkan kali ini mencoba untuk mendapatkan satu punishment balik karena teman-teman dari sisi tim Philippines. Tapi lihat sudah sana Dwiwai bermain dengan satu Deviant Sword yang baik, tapi Dwiwai benar-benar terlalu banyak dan justru berhasil di-shutter oleh seorang Yuji. Kali ini terlalu memaksakan keadaan dari seorang Dwiwai sendiri ketika menahan 5 bahkan damage dari turret arah tengah. Yes, itu dia yang tidak bisa dibendung sama dia berkali-kali karena Dwiwai melakukan itu. Damage dari turret semua dikasih masuk ke arah badannya, dan bahkan Dwiwai dengan Link kali ini tidak bisa memiliki damage untuk terhadap seorang hero lainnya karena dia harus tumbang. Bobong juga tadi kalkulasinya mungkin dapetin Bobong, dapetin killing spree, dan dia masih bisa hidup kabur, tapi ternyata itu tidak cukup. Lihat di arah top lane, masih dengan one by one situation antar tier di gaming. Emang Vader telah dikeluarkan karena informasi telah diberikan ada Link dekat sana, dan tidak jadi karena memilih untuk mendapatkan satu buah. Apa buff Meanwhile dari bottom lane tiba-tiba Parsanya yang harus hilang dan tidak bisa bergerak banyak. Sumpah panas parahnya miss. Coba untuk melakukan rotasi, memutar flicker telah digunakan, dan tandanya kali ini gak punya apa-apa lagi. Brode harus hilang dan kembalikan keadaan. Lihat dua weekend setelah keluar di Land of Dawn kali ini. Cipel aja. Iya betul sekali, dan sedangkan kalau kita lihat kali ini 8-9 di menit ke-7 menunjukkan kalau teman-teman dari sisi tim Indonesia dan juga tim Philippines sama-sama galak dan sama-sama agresif dari awal. Tapi tim Indonesia di sini unggul secara objektif. Mereka bisa dapetin bawah, mereka bisa dapetin atas kali ini ya. Dan sejauh ini mereka benar-benar berhasil untuk memberikan power movement yang bagus banget gitu loh kalau kita lihat di dalam Land of Dawn. Tapi lihat sebelah sana Dirty Gaming masih mencoba untuk mengunci ke arah seorang Kentlong, tapi ada satu Dark Walk. Mau Vedetnya kena dua sekaligus, tapi sayang sekali follow up damage-nya kurang dari sisinya tim Indonesia. Alright, dan bakal lihat Herton coba dapatkan Yuji terlalu dalam, langsung disambar petir oleh seorang Brody-nya menghilangkan semua orang di depan sana, dan bahkan keuntungan kali ini tidak ada di tangan siapapun karena dengan point kill 1 untuk 1 ini tandanya masih belum baik. Mungkin dengan kerugian source skill yang sudah keluar dari tim Filipina tidak ada flicker untuk 3 orang. Oke, tapi kali ini lihat dari top lane sana, Ruby-nya mencoba untuk bertahan, tapi ternyata Kevin Gibang tidak kuat. Langsung ada Parsha, Predator Spectre dikeluarkan menuju ke arah backline. Yuji tidak bisa mengcover dan random harus hilang. Koko Safa dan teman-temannya Temple Soul Blade kali ini berhasil untuk membuat dia mundur ke arah belakang, Cibela. Iya betul banget, dan Maret dari bawah pun berhasil didapatkan lagi sama tim Indonesia. Tapi lihat sebelah sana Hurricane Dance dikeluarkan menghadapi seorang Brody, tapi Brody pun masih bisa untuk mundur dengan sangat baik kali ini. Perbedaannya cukup tidak terlalu signifikan di antara kedua belah pihak, antara Indonesia dan juga Filipina. Tapi lihat sebelah sana Sumpah maju ke depan, incer karena seorang Valentin, tapi Valentin berhasil mencuri Mountain Shockernya yang memberikan informasi lagi untuk teman-teman dari sisinya tim Filipina sendiri kali ini mencoba untuk mundur karena teman-teman dari tim Indonesia kayaknya bakal coba untuk tabrakin karena permainan agresif mereka, dan tadi akhirnya memberikan hasil yang cukup memuaskan ya Oji kalau kita bisa bilang ya. Berhasil dapetin turret, berhasil dapetin warrior juga, dan di arah tengah pun Temple Soul Blade lagi dari seorang Link. Woi, harus berhati-hati. Saya sekali masih bisa untuk di-shutter dengan kehadiran dari seorang Sumpah di sana. Wow, tapi kali ini lihat di mana dari seorang Kenlong tersisa seorang diri di tengah, teman-temannya di kanan. Akankah mampu bisa bertahan? Ternyata tidak. Bobong sayang sekali tidak bisa melakukan Hurricane Dance dan harus mundur terlebih dahulu, Cipela. Iya, harus mundur terlebih dahulu kali ini. Dan teman-teman dari sisinya tim Indonesia kali ini bakal coba untuk kontesin, tapi yang Hurricane Dance bagus banget di sini untuk teman-teman dari tim Filipina. Lihat sebelah sana Bobong Gamer, tapi saya sekali gak ada follow up sama sekali. Bahkan ada turn part Memorika kali ini bakal dibuka sama seorang Brody. Karena kalau kita lihat kalian Dirty Gaming, dia justru berhasil diculik. Masih ada satu konsil dibuka ke arah depan, diarahin lagi. Masih ada satu walking, dan lihat Kentlong berhasil dapetin 1 poin tambahan untuk tim Indonesia. Mereka akan dapetin turret di arah tengah, sedangkan Lord juga sudah ada di dalam Land of Dawn. Akankah mereka berhasil dapetin turret pada kontes balik? Karena Sumpah diam-diam di pojokan sana mencoba untuk bersiap
siaga, mencoba untuk memberikan punishment over punishment kali ini karena teman-teman dari tim Indonesia. Sedangkan teman-teman dari Indonesia harus nge-reset lagi lordnya. Sedangkan yang lainnya sudah mulai respawn balik. Oji, lihat sudah bisa arrow yang connect. Oh, tapi lihat Yuji bakal dikejar oleh seorang Dwi dan dapetin 1 poin tambahan. Ini akan menjadi Lord untuk tim Indonesia. Sumpah kiss kami, 3D Gaming seperti tidak akan melepaskan itu dan tidak di reset. Bakal di take over. Tempo Solitaire dikeluarkan dan retributionnya gagal. Inisiasi dari seorang Dwi sudah gagal, but nice try. Dwi mencoba untuk mendapatkan satu balon, tapi ternyata belum cukup kesempatannya. Meanwhile dari bottom lane, satu turret lagi yang didapatkan oleh tim Filipin. Langsung mereka melakukan push dalam 3 arah yang berbeda. Ada Lord Slaybox, jangan lupa untuk kalian tuker redeem code-nya langsung ke mobilelengends.com code exchange Cipela. Betul banget, tapi lihat sebelah sana dari seorang Farsha masih mencoba untuk memberikan damage yang cukup besar kali ini dan masih bisa untuk tabrakin. Tapi lihat sebelah sana Yurika Dance bagus banget, bisa arrow-nya juga dan berhasil dapetkan seorang Valentine, dan Valentine pun berhasil dihilangkan dari Land of Dawn. Teman-teman dari Filipin kali ini bakal coba untuk kembaliin keadaan lagi. Tim Filipin, Wiwoy tanpa purple buff gak akan bisa ngapa-ngapain kali ini. Dan lihat semuanya, setelah Lord bergerak di arah atas juga, kayaknya teman-teman dari tim Indonesia bakal semakin kesulitan untuk menerima gempuran demi gempuran dari tim Filipin. Karena mereka tahu, mereka bisa untuk mencoba untuk pick off karena Link gak miliki buff apapun. Sedangkan Brody harus mundur cukup jauh, tapi Catlong Wild Charge kali ini tapi masih di Yurika Dance sekarang belakang dan menjadi makanan untuk tim Filipin sendiri. Oke, mereka bakal menyusun strategi untuk berada di arah mid lane. Lihat dari pemain tim Filipin, mereka sudah terpikat dan Hertot hampir kena. Mencoba dibalikan keadaannya dan I'm open dan menyelamatkan hari ini seorang Hertot. Hertot kali ini cuma tinggal diam dan 1 poin didapatkan seorang Wiwo. Padanya buff membuat tim Filipin harus mundur. Retreat, and retreat. Iya, harus retreat dengan sangat cepat. Dan mereka masih bisa untuk mempertahankan high ground dengan sangat baik tim Indonesia kali ini. Dengan 1 Ruby, ingat ya, apalagi Ruby-nya bisa make, apalagi Valentine juga ada di sana dan bisa mencuri feeder Aztec juga. Dan itu bisa memberikan punishment yang cukup berat kalau sampai ya ada satu emo Vendetta yang cantik, Torn Apart Memory, barengan deh tuh sama feeder Aztec. Itu momen yang ditunggu sama tim Indonesia. Tapi masalahnya di sini nggak semudah itu karena pergerakan dari tim Filipina itu benar-benar menghentikan banyak sekali movement dari sisinya tim Indonesia gitu loh. Kayak entah itu dengan Abyssal Arrow, entah itu dengan adanya satu kiri kandan, satu bahkan dengan adanya knockout strike dari seorang Pakuita sendiri. Oke, dan bahkan di depan sana para pemain dari tim Filipina membuka vision. Keberadaan para pemain dari tim Indonesia mencoba dipaksakan, akan coba dipaksakan dengan setengah darah terakhir, tapi dengan purple buff yang terbuka sangat bebas. 3D Gaming kamu tinggal diam. Ada Dwi depan sana, satu Wild Faded gak kena, flicker tadi keluarkan dan Dwi tanpa purple buff again. Kenlong. Sayang sekali bottom lane. Tapi lihat, yang ada Ruby dengan terkena satu bahu Hurricane memberhentikan pergerakannya. Apakah ini akan menjadi akhir dari tim Indonesia? Di tengah sana PST, lelenya on point dan hilang itu saja Brody bersama dengan satu buah Dwi yang menggocek satu buah random. Tapi ternyata Dwi kali ini harus bisa dapetin satu dan masih ada killing spree. Killing spree dan bahkan unstoppable untuk seorang Sumpah kali ini. Tersisa Dwi seorang, Mountain Shocker berhasil dibuka, bakal dikomentaskan sama seorang Yuji, ternyata tidak. Kali ini Catlong juga sudah kembali lagi ke dalam Land of Dawn. Tapi ini inhibitor di arah tengah kayaknya menjadi target utama dari teman-teman dari sisinya tim Filipin. Kali ini barrier dibuka juga, kali ini mencoba untuk menghalau. Tapi Bobong Gamer dan juga dari seorang Dwi kali ini harus dikerahkan seluruh tenaganya. Di arah bawah minion sudah mulai datang, tapi purple buff-nya kali ini masih belum ada dari sisinya tim Indonesia. Link tanpa purple buff bakal kesulitan parah banget. Tapi lihat sudah sana Catlong menerima terlalu banyak damage dan harus di-shuttle, tapi masih sampai top lane berhasil dapetin karena seorang Sumpah. Tapi apakah Dwi bisa untuk mundur? Pertanyaan yang cukup besar kali ini untuk teman-teman dari tim Indonesia. Dan yes, teman-teman dari tim Filipina kayaknya tidak ingin mengkontes lebih lanjut ke arah seorang Link yang mulai mengamuk dari seorang Dwi. Yes, padahal Link tanpa blue buff itu bagaikan aku tanpa kamu tak bisa bergerak banyak. Tapi ternyata Link tanpa blue buff untuk Dwi itu bagaikan dia tanpa aku. Nggak masalah, masih bisa jalan-jalan dengan yang lainnya. Dan bahkan dari tim Indonesia
mereka sudah mengamankan satu buah purple buff akan ke ada split push yang dilakukan oleh seorang Dwiwoy. Karena lihat di sini, Sumpah sebentar lagi bakal hidup ke Land of Dawn. Ini tandanya akan terjadi satu buah team fight yang berada di arah Bapak Lord yang terhormat. So, we'll be gonna see apakah kali ini akankah Indonesia membalikan keadaan, tapi lelenya tidak on point. Dari 3D Gaming akan hilang begitu saja menuju ke arah seorang Yuji. On point dari seorang Dwi. Woi, satu kali damage diberikan, tapi ternyata masih bisa dihindari dengan satu buah damage sampai dia bakal membalikan keadaannya. Shutdown, shutdown, shutdown. Tidak bisa dibendung kembali. Double kill, dapatkan Bobo. Tersisa seorang diri, kali ini masih di cover oleh seorang random yang masih balik lagi dari pertikaian. Pikat, sikat, minggat. Iya ampun, bener-bener gak dikasih nafas sama sekali kali ini. 3 untuk 2 dan sisinya tim Indonesia kali ini bisa mengambil keuntungan untuk bergerak ke arah Lord. Tapi apakah mereka bisa bergerak ke arah sana? Karena kalau kita lihat kali ini random harus kabur secepat mungkin. Kalau gak random bakal coba untuk diculik dan bisa kena punishment yang sangat-sangat besar di dalam Land of Dawn-nya. Tapi di sebelah sana Kentlong juga nggak mau coba untuk memberikan kesempatan untuk teman-teman dari tim Filipina mendapatkan keuntungan mereka. Karena kalau misalnya Lee San-shen udah balik, mereka bisa adu retry lagi. Teman-teman dari sisi tim Indonesia bisa di bagian disadvantage karena Lord juga udah datang lagi. Ingat, ini Lord kedua, Lord bisa ngamuk, Lord bisa nabrak, Lord bisa mecahin inhibitor dan bahkan base dari sisi tim Indonesia kali ini. Tapi lihat sebelah sana, Kentlong masih coba untuk memberikan informasi demi informasi, sedangkan Kelvin Gaming, kita butuh banget IM of Vendetta yang tepat dari seorang Kelvin Gaming kali ini. Tapi lihat, Bobo Gamer nunggu di dalam ambush sedikit demi sedikit. Coba nunggu momen yang tepat, tapi lihat sebelah sana Hurricane Desperasi dibuka, diaduin gangsingnya. Tapi sedangkan di sisi depan Tempest of Death dan seorang Dwiwoy berhasil dapetin satu, Sumpah pun berhasil dicatat karena seorang Litres sekarang depan. Dan 2 hilang, bakal jadi triple kill sepertinya di tangan seorang Sumpah. Karena kalau kita lihat immortality-nya pecah kali masih ada satu pergerakan yang baik dan seorang Ruby, tapi sayang sekali Sumpah berhasil dapetin poinnya dan 3D Gaming berhasil melakukan split push di arah top lane. OG. Oke, tapi kalau misalnya dia memaksakan keadaan, 3D Gaming is coming. Naga lagi dikeluarkan flicker, berhasil membuat seorang Marco Chop, tapi Torpas Memory malah dapetin poin. Dibalikan keadaannya, apakah Sumpah akan membawa game ini? Tapi ternyata tidak. Marco Chop membuktikan kaliannya clutch 3 versus 1 dan bahkan dia berhasil mendapatkan 1 poin. Masih bisa ditahan, memilih untuk mundur terlebih dahulu, dan bahkan 3D Gaming sepertinya nggak expect damage yang diberikan dari seorang Brody Marco Chop sebesar itu, Civela. Bener banget, itu benar-benar besar banget damage yang dikeluarkan sama teman-teman dari sisinya Marco Chop ini ya, benar-benar sadis banget, besar banget, bursting banget ke arah teman-teman dari sisi tim Filipina. Apalagi tadi si 3D Gaming baru 30% SP aja langsung hilang loh itu loh. Kayaknya dia udah punya Malefic Roar juga sih dari seorang Brody kali ini. Tapi dari sisi tim Filipina belum ketahuan posisinya di mana mereka melindungi ke arah Lord supaya teman-teman dari tim Indonesia gak bisa ngambil advantage terhadap Lord yang ada kali ini. Tapi lihat Kentlong bakal coba untuk dikontes kah? Bakal coba untuk di-shutdown kah? Bakal diincar, Thousand Pounder dibuka kali di Bobo Gamer, terkena IM of Vendetta, masih di Hurricane Dance mencoba untuk menjaga dirinya. Sedangkan 3D Gaming melakukan split push di arah atas kali ini. Masih ada Mountain Shocker diketahuin posisinya, bahkan posisi dari seorang Link sekalipun kali ini di arah bottom lane. Oke, tapi kita lihat di situ Hertot, dia punya Hurricane Dance juga. Satu kali momentum diamankan oleh seorang Hertot, ini bakal menjadi sebuah bencana. Tapi di sisi lain, tim Filipina terlalu berani, dia ngebuka terlebih dahulu dari Lord yang sudah dipegang oleh seorang YSS. Ternyata itu adalah Keting belaka, itu hanyalah bualan. Yuji terlihat posisinya, Dwiwoy dibalikan keadaan, lihat satu garote dari seorang Yuji. Hampir 2 bar hilang dari seorang Dwiwoy. Itu tidak bisa dibendung lagi. Bayangkan kalau damage yang masuk full terhadap seorang Dwiwoy. Dwiwoy harus lebih sadar diri. Dia harus respect dengan damage dari magical yang dimiliki dari seorang Selena, Civela. Betul banget. Dan kalau kita lihat kali ini dari Brody juga masih pinter banget mainin wave, masih tahan-tahan dulu, masih nunggu momen dulu, masih coba untuk make sure pergerakan mereka benar-benar bisa bagus. Sedangkan kalau kita lihat di arah atas di sini Dwiwoy agak sedikit riskan. Patu kali feeder Asek terkena dan cukup sakit karena teman-teman dari tim Indonesia. Tapi Dwiwoy harus mundur karena tidak memiliki lagi purple buff. Tapi di sisi bawah Brody-nya masih mencoba untuk di backup. Apakah masih bisa untuk selamat? Tapi sayang sekali di sini Hurricane Dance mulai datang dari seorang Bobo Gamer dan killing spree berhasil didapatkan sama seorang Lee San-shen. Mulai terpecah warnanya bisa jadi 3 sekaligus dan kali double kill berhasil didapatkan sama Sumpah. 2 pemain dari tim Indonesia berhasil diambil dan Filipina bisa mendapatkan karat Lord.
harusnya tanpa kontras terlalu banyak dari tim Indonesia. Gila, war yang luar biasa gokil atas tengah bawah semuanya ada fight. 3 terpecah belah. Dan bahkan dari tim Filipina mereka coba untuk mendapatkan satu buah Babalord yang terhormat terlebih dahulu kayaknya untuk kali ini. Walaupun tidak ada retribution, dia masih menunggu. Lihat, Wiwoy coba untuk bebas. Kali ini sumpah kamu menjadi pilihan Tempest of the Tide dikeluarkan. Hilang, masih ada Immortality. Mencoba untuk diselamatkan. Tapi Fenestec sumpah bakal coba dapetin seorang Brandon Ken yang harus kehilangan Immortality-nya. Kelvin Gima coba untuk menghentikan pergerakan. Tapi lihat knockout yang dikeluarkan dari seorang Ruby dan juga Pakuito. Kali ini ditukar 1-1 Cipela. Benar-benar 1-1 dan kita lihat kali ini Bobo Gamer lagi-lagi masih mencari posisi dari teman-teman tim Indonesia dan Lord masih belum bisa didapatkan sama tim Filipina masuk ke item. Ini ya udah menit segini ya, udah bakal berat banget sih buat teman-teman dari sisinya dua belah pihak karena full item udah ganti-ganti item dan dari seorang Brody pintarnya dibikin karena Rose Gold Meteor dan juga ke arah Thunderbelt untuk permainan defensifnya dia. Tapi lihat sebelah sana Thunderbelt-nya cukup sakit dari Bobo Gamer masih mencoba untuk mundur sini. Thousand Pounder dikeluarkan ternyata belum bisa untuk memberikan impact yang cukup besar. Malah seorang Bobo Gamer kali ini berhasil di-shuttle, tapi lagi-lagi hati-hati di sisi top lane jangan sampai Pakuito-nya berhasil melakukan split push-nya lagi. Oke, langsung aja Lord akan menjadi pilihan. Lelenya on point, terkena dengan 1 orang terhadap tim Indonesia. Tapi Dwi Woy harus respect, Asabol didapatkan. Akankah di take over begitu saja? Tempest Soulblade telah dikeluarkan. Dapatkan Dwi Woy pecah Immortality. Immortality-nya pecah. Yang menjadi hari yang cukup berat untuk tim Indonesia. Torpat memori, belum bisa mendapatkan siapapun. Di flicker! Hilang begitu saja Ruby. Masih coba untuk membahaskan dendamnya, tapi ternyata kali ini satu udah hilang. Satu lagi, tapi ternyata belum bisa. Immortality-nya sudah ada dan disisir. Ruby belum bisa memantapkan diri dan harus hilang. Double kill didapatkan oleh seorang Sumpah di arah bottom lane. Sumpahnya berhasil untuk mendapatkan poin kill lagi terhadap seorang Ruby di sana. Sumpah bisa bergerak ke arah Lord dan ini bisa menjadi Lord yang penting banget untuk teman-teman dari tim Filipina. Kalau kita lihat Sumpah mengganti sepatunya menjadi attack speed, dia ingin mendapatkan attack speed yang jauh lebih tinggi, tapi di Wiwoy datang masih menggunakan Tempest of Blade. Dan kali ini Sumpah bisa jadi shuttle yang tinggi banget untuk seorang Wiwoy, tapi di sebelah sana masih ada Hurricane Dance dibuka sama Bobo Gamer. Purple buff-nya ada di sebelah sana, akan ditargetkan lagi, masih ada one charge lagi karena Bobo Gamer tapi terlalu tanky. Bukan targetnya diinginkan sama seorang Wiwoy, tapi terus di gaming mungkin menjadi mega kill kali ini untuk seorang Ling. Wow, benar-benar luar biasa banget kali ini. Wiwoy berhasil dapetin 2 poin yang penting banget untuk teman-teman dari tim Indonesia. Wow, ini langsung diamankan oleh seorang Dwi Woy. Fokus terhadap Lordnya. Tapi Yuji is coming, lelenya on point. Tapi sayang sekali masih ada terkena Lord. Yuji aja menjadi pilihan. Ada random di sana. Dapat Soviet telah dikeluarkan. Peter Estrik mengcover, tapi ternyata Dwi Woy masih bisa kabur ke arah belakang. Lelenya kena. Dwi Woy masih bisa digocek dan satu yang terakhir Asapopol didapatkan oleh seorang Dwi Woy. Pergerakan yang cukup bagus, luar biasa. Retri kali ini enggak ada dan akhirnya tim Indonesia berhasil mendapatkan Lord yang kedua di menit yang ke-23. Akankah ini akan menjadi titik balik dari tim Indonesia? Iya, bisa jadi titik balik yang penting banget kali ini untuk teman-teman dari tim Indonesia. Sedangkan kalau kita bisa bilang pergerakan yang ada kali ini dalam lane of dawn membuat teman-teman dari sisinya tim Indonesia kali ini berhasil mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Mereka bisa mainin 3 lane, Dwi Woy masih bisa untuk mendapatkan ke arah purple buff. Terus kalau kita lihat juga di sini perbedaannya cukup tipis antara dua belah pihak. Mereka udah nggak penting lagi sih. Gold di dalam game tuh udah nggak penting lagi karena udah masuk menit segini dan teman-teman dari sisi tim Indonesia tinggal coba untuk menyelesaikan gamenya. Gimana mereka ngatur movement, mereka dapetin momentum. Tapi Bobo Gamer lagi-lagi jadi momen yang cukup menakutkan untuk teman-teman dari Indonesia karena combo apapun bisa dipecahkan dengan satu Hurricane Dance yang sangat-sangat mematikan. Lord bergerak ke arah bawah, inhibitor tengah dan juga inhibitor atas menjadi kuncian utama untuk teman-teman dari tim Indonesia. Oke, tapi lihat di sini inhibitornya bakal coba dipaksakan pecah begitu saja di arah tengah dan juga di bawah. Coba dibalikan keadaannya. Pedestal telah dikeluarkan. Langsung ada seorang sumpah, tapi ternyata dari seorang Markocho fokus menuju ke arah turretnya. Di depan sana ada Kelvin Gima. Kelvin Gima mencoba untuk melakukan satu buah Eye of Vendetta, akankah berhasil? Tapi ternyata Tono Patom Memory tidak berhasil mendapatkan siapapun dan langsung hilang saja begitu di arah bottom lane. Erto memberikan yang cukup baik, tapi masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Paku dan bahkan di sana sumpah masih bisa dihindari. Lelenya nggak berhasil kena dan bahkan Bobo harus tumbang dan di sisi lain Wiwoy terkena
berbahaya dan dimiliki dari seorang Yuji. Mencoba dibalikan keadaannya. Hertot sekaratul maut dan maka coba di cover oleh seorang Marco Chop. Save the day, the top lane. Iya. Dan kita lihat kali ini teman-teman dari tim Indonesia masih mencoba untuk menggerakkan pergerakan mereka. Karena teman-teman dari tim Filipina pilih Yurika Dance yang kena. Karena satu pemain dari sisi tim Indonesia masih mencoba untuk mundur feeder. Ice mereka terlalu sakit. Brody berhasil hilang. Kelvin Gaming juga hampir gila. Mountain Choker diarahkan ke depan kali Traceless berhasil memecahkan immortality dari seorang Ruby. Tapi Ruby gak bisa berbuat banyak. I'm offended dikeluarkan. Tapi berhasil menghilangkan Kelvin Gaming. Lagi-lagi back and forth lagi. Ada di dalam ladang sampai tersisa 2 pemain saja, Catlong dan juga Hair. Kali ini yang mencoba untuk bertahan, tapi di gaming tabrakin lagi karena teman-teman dari tim Indonesia mereka nggak pengen kasih nafas. Ini bisa jadi straight push untuk teman-teman dari tim Filipina karena mereka masih berlima, sedangkan Indonesia tinggal 2 orang. Oh my god, lihat adu gangsing di tengah sana. Hertot hilang begitu saja dan fokus menuju ke arah base-nya. Tim Filipina fokus, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan Brandon kita bisa menanda this is it. Filipina take the game 3.